Salam Desa Institute, salam pembelajar desa. Kita di seri hari ini, seri Sambal Desa yang ketiga, akan membedah tentang cara pendata melaporkan ke Pokja. Jadi konsep Sambal Desa ini lebih pada pembelajaran praktis, nggak terlalu tinggi-tinggi teorinya atau apa, nggak terlalu banyak. Tidak berbicara di filosofi yang macam-macamnya, tapi lebih pada praktek-praktek baiknya seperti apa. Jadi contoh bekerja. Jadi sambal itu adanya di cobek. Nah, cobek itu contoh bekerjanya seperti apa. Kita berharap teman-teman bisa mau menjadi pembelajar. Artinya menjadi pembelajar itu adalah mau belajar dan mau mengajar. Jadi kalau cuma saya ingat betul salah satu nasihat bahwa kalau kamu punya ilmu, kalau kamu punya pengetahuan, dibagikan itu tidak akan membuat kamu bodoh. Dibagikan pun nggak akan membuat kamu miskin. Jadi jangan pelit-pelit dengan ilmu dan pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Salah satunya Iman yang ini sudah ketiga kalinya berbagi. Kita menunggu teman-teman yang lain untuk bisa berbagi di forum Sambal Desa kita. Selanjutnya waktu sepenuhnya ke Iman untuk menyampaikan atau melontarkan untuk mematik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu cara pendata melaporkan ke Pokja. Saya termasuk yang tidak terlalu paham, tapi saya ingin ikut terus belajar supaya paham. Kalau ada yang tanya bisa sedikit-sedikit menjawab. Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Desa Institut, dan salam Sambal Desa. Di sore hari ini, izinkan saya sambil sharing belajar bagaimana, khususnya di session kali ini adalah tentang pendataan SDGs desa. Gitu. Karena ini udah ada 2 session. Sekarang adalah sesi yang berikutnya adalah bagaimana sih enumerator atau pendata itu untuk melaporkan kepada Pokja SDGs. Dalam hal ini adalah yang diberikan amanat admin desa gitu ya. Izinkan saya share screen biar untuk mempersingkat. Mohon izin. Ini adalah di sisi awal, yaitu begini cara pendata melapor ke Pokja SDGs. Selanjutnya adalah apa sih yang akan dilaporkan gitu ya oleh Pokja sendiri, oleh enumerator pendata, adalah kuesioner gitu ya. Kuesioner atau survei itu kemarin dijelaskan ada 4 survei atau kuesioner yang dikerjakan oleh pendata, yaitu ada survei desa, RT, keluarga, dan individu. Di samping kiri itu ada contoh format gitu ya, format yang sederhana yang ada di dashboard SDGs gitu ya. Nanti apabila rekan-rekan di Sambal SDGs memiliki format yang seperti itu, nanti bisa saya sharekan di chat room gitu ya. Tentunya ini akan sangat membantu tim Pokja SDGs. Ini adalah di sisi kiri itu dashboardnya kuesioner yang ada di dashboard SDGs desa.kemendesa.go.id. Tadi itu manualnya, ini adalah dashboard di sistemnya. Apa sih yang harus dilaporkan gitu ya? Enumerator pendata itu harus memberikan, yaitu wajib memberikan hasil pendataan kuesioner atau survei kepada Pokja relawan SDGs desa. Dokumen-dokumen yang harus dilaporkan, satu adalah form kuesioner manual yang tadi disampaikan oleh saya di lembar kedua, itu ada form kuesionernya. Apa yang diberikan itu ya yang sesuai dengan yang ditugaskan. Misalnya saya secara pribadi ditugaskan
oleh Pokja bahwa untuk melakukan survei atau pendataan terhadap kuesioner desa. Maka setelah saya selesai di manualnya, maka saya unggah di dashboard SDGs. Nah, setelah selesai semuanya, maka saya wajib melaporkan, saya mengembalikan dokumennya. Yang kedua adalah menginventarisir laporan hasil pendata data SDGs desa. Contoh yang tadi lah, seperti desa, RT atau RW atau individu. Contoh misalnya saya ditugaskan juga untuk RT gitu. Berapa dokumen yang saya kerjakan secara manual untuk RT, misalnya ada dua RT gitu. Ya saya laporkan 2 RT ditulis secara manual gitu ya. Kita berinisiatif, ini loh RT yang sudah saya laporkan, manualnya ini, terus mohon apa yang saya kerjakan dicek gitu ya di data laporan di dashboard SDGs kepada admin desa. Yang ketiga adalah menyerahkan hasil pendataan. Selanjutnya, bagaimana admin desa? Nah ini di sini perlu pembuktian gitu ya, pembuktian bahwa Kang Iman itu telah melaporkan atau telah menginputkan kuesioner atau survei desa. Mana sih buktinya gitu ya? Maka admin desa yang bisa melihat hasil input data di dashboard SDGs. Nah ini seperti ini, maka nanti masuk gitu ya, login sebagai admin desa. Ini saya mohon maaf, saya misalkan Pak Haji Darisun gitu, admin SDGs desa untuk desa Purwosari gitu ya, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Nah, caranya bagaimana kita masuk sebagai admin, terus kita ada data kuesioner gitu ya. Nah, tinggal kita mau kemana gitu yang akan dituju. Misalnya di sini Indrawati gitu. Indrawati itu adalah enumerator yang telah melakukan pendataan. Nah, maka dia akan dicek benar enggak. Nah, setelah dimasuk aja seperti ini, nama enumerator Indrawati, klik di tampilan. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh klik survei untuk keluarga. Jadi tadi pada saat di data kuesioner, kita menuju ke kuesioner keluarga, kita masukkan nama enumeratornya tadi Indrawati, setelah itu klik tampilan, maka di sini akan terbaca, oh ternyata Indrawati itu telah mengerjakan capaian kuesioner ada 17 keluarga, individunya ada 55 gitu. Selanjutnya, kalau misalnya Indrawati itu pengen dicek itu enumerator atas nama Indrawati. Nah di sini ingin meyakinkan lagi gitu ya. Ini pun bisa. Nah di sini capaian kuesioner keluarga, capaian individunya, terus nanti akan terlihat jam dan tanggalnya kapan gitu. Nah, di sini juga bisa dilakukan misalnya terhadap data yang tadi disampaikan keluarga, terus ditampilkan. Nah, di sini kalau untuk kuesioner keluarga, contoh pilih filternya, di sini sudah terlihat gitu ya. Ada nama enumerator, tanggal upload, nik, nomor kakak, nama. Nah, tinggal kita pilih gitu ya. Yang mau difilter itu apakah mengambil nama enumerator, tanggal upload, nik, nomor kakak, nama. Nah, tentunya untuk membuktikan misalnya saya Imanuddin gitu ya. Nama enumeratornya sendiri gitu Imanuddin, terus dimasukkan saja di salah satu filternya di sini misalnya nama gitu ya. Ditulis di sini. Saya misalkan di sini adalah namanya Indrawati gitu ya. Nah, di sini terus klik nama Indrawati terus akan terlihat. Halo, Halo, ada gangguan dikit Pak Adi. apa tuh? Audionya nggak keluar.
Ya, di gangguan. Silakan. Dari kamu ya. Iya Pak Dik, Tapi audionya ada. audionya ada di videonya Pak Dik yang ketutup Ketutup apa? hitam. Oh gitu. Kamu ini dulu. Kamu apa? Off itunya dulu. Share screennya. Ya. Oh ini anunya nih. Apa? Pilihan videonya kali. Pilihan kameranya. Halo Wan? Ya Pak, Ya. Opsi kameranya coba kamu ganti. layarnya gelap. Hmm? Layarnya malah gelap. Layarnya gelap. Mati lampu. Hilang, ngeblank, Eh? ngeblank hitam. Mau harus di restart tuh. Ya ya, ya. Keluar dulu nanti masuk lagi. Oke sambil nunggu Kang Iman mungkin ada yang ingin memberikan catatan terkait masalah web bahwa enumerator sudah mendata tapi hasil data admin desa tidak muncul. Kalau dicek user enumerator banyak. Maksudnya gimana ini? TPP kecamatan mana ini? Silakan open mic disampaikan aja. Halo? Ada link absen nggak ada? Silakan, Mas Tatang, ada yang ingin disampaikan? Halo? Nggak keluar ya audionya ya? Nggak keluar, Tatang. Halo? Nggak kedengeran, Dan? Dari Tatang? Udah dibuka tapi nggak connect. Itu mungkin nggak perlu pakai headset ya, Pak? Headsetnya dicabut aja. Halo? Nggak kedengaran. Apa setting mic-nya mungkin? Oh dari HP. Kalau dari HP mestinya udah terkoneksi, udah otomatis ya. Hmm? Oke, Mas Tatang audionya nggak bisa terkoneksi. Mungkin yang lain silakan kalau ada ingin disampaikan sambil menunggu koneksi dari Kang Iman. Oh ini dari Mas Arifin, kebanyakan buka Windowsnya mungkin Kang Iman ya. Ini kalau kebanyakan buka memang kadang-kadang nggak kuat, akhirnya ngeblank. Ini memberi beban pekerjaan ke PC terlalu berat. Silakan ada yang lain yang ingin menyampaikan sambil menunggu Kang Iman.
Saya tidak bisa login di dashboard. Sudah lapor ke Sapa Desa tidak direspon. Nur Araf Riwal. Silakan WA ke saya, nanti saya coba bantu. Dari nama, nik, nomor handphone, alamat email, masalahnya apa, didetailkan ya. Silakan nanti WA ke saya, coba kita bantu komunikasikan. Ada yang lain? Silakan. Oke Pak D, ya ditunggu. Nomor telepon saya udah punya ya. Jangan ke nomor official, nomor yang saya yang 733. Silakan, ada yang lain yang ingin memberikan respon sambil menunggu koneksinya Kang Iman. Silakan. Keluar Selatan, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Udah open mic. Jadi di acara kita nggak nutup mic. Halo. Keluar Selatan, udah open mic. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Alister, Andi Raru, silakan open mic, open video. Silakan langsung aja yang ingin menyampaikan sesuatu. Kang Arif, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ah, maaf Pak D, boleh cerita Pak D? Boleh. Gini, ya mungkin hanya asal nggak sebatas menceritakan teman aja. Nanti enggak. menceritakan teman dekat kamu, bahaya jadi curhatan nanti. lanjut silakan Arif. Terima kasih. Ya, mohon maaf, perkenalkan saya Arif Budi Setiawan, PD Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya mungkin hanya sebatas cerita, intinya kendala-kendala di lapangan yang 2 bulan ini kami temui. Yang pertama itu ada kejadian semua enumerator di satu desa kami setelah migrasi itu ternyata nggak bisa login. Nah, kita sudah mencoba sampaikan ke Sapa Desa, tapi ya mungkin bisa dibilang slow respon lah. Terus kemudian kita cari solusi, akhirnya kita daftar ulang. Ngapunten ini menyalahi aturan atau enggak, intinya yang penting enumerator bisa login dan bisa untuk melanjutkan tugasnya. Solusinya saat itu adalah hubungannya dengan NIK-nya, yang nomor terakhir kita ganti dengan 0. Misalnya yang terakhir 001 ganti jadi 00 gitu. Iya Pak. Oke. Nah itu pertama itu, alhamdulillah berhasil semua bisa melanjutkan. Yang kedua, kadang itu agak geli dengan yang sekarang hubungannya dengan web. Terusnya kalau web kan sudah bersifat general ya Pak D. Ya. Tidak melihat itu alat yang digunakan ataupun versi bahkan Android pun. Tapi ya itu tadi, kita juga kadang geli juga nih. Dengan web ini memang kenapa nggih? Kalau di tahun dulu itu kan ada tahun kemarin 2021 Android versi 11 itu kadang malah kendala. Tahun 2021 Android versi 11 kan bisa dibilang versi Android tertinggi. Di bulan Mei, Juni, Agustus itu. Cuman ya itu tadi, untuk tahun ini kadang itu enumerator mau entry data awalnya lancar, 1, 2 hari, 3 hari lancar, tapi kemudian tahu-tahu ngeblank,
Terus Ngeblank, akhirnya ngeblank itu artinya gimana? Ngeblank itu artinya ketika melakukan upload kemudian mereka tampilannya tidak ada perubahan sama sekali atau proses terus menerus atau kemudian lost connection. layarnya putih saja Pak D. Oh, lost connection berarti ya, tidak Ya terkoneksi mungkin dengan gitu. ini ya. Terus akhirnya solusi pertama hanya kita bersihkan riwayat penelusuran di browsingnya. Hmm. Nah, itu bisa lagi. Tapi 1, 2, 3 hari udah lancar, kemudian ngeblank lagi. Nah, akhirnya kita coba itu tadi. Awalnya mungkin dari browser bawaan, terus kita sarankan pakai browser yang lain, misalnya pakai Chrome ataupun pakai Opera. Opera Mini. Nah, itu bisa lagi Pak D. Ya ini hanya sebatas Oh. trik-trik untuk ya entah itu salah atau enggak, yang penting enumerator masih bisa melanjutkan kegiatannya, tugasnya untuk entry datanya. Kemudian ada lagi yaitu tadi untuk pesanannya mungkin ya kalau misal terjadi kendala seperti itu tadi, ada antar HP itu kadang berbeda-beda. Yang anehnya itu tadi ada ya, padahal itu saat pertemuan bareng-bareng gitu ya. Nah itu malah yang itu tadi ada yang lancar, ada yang ngeblank, terus akhirnya ya itu tadi solusinya dengan beralih browser yang ada. Artinya sebenarnya asumsinya adalah ketika based on web atau berdasarkan web mestinya sudah tidak ada permasalahan karena tidak support sistem atau tidak support dari perangkat, kira-kira seperti itu ya. Nah, Betul Pak D. kemudian yang terjadi saat ini adalah kadang-kadang ketika ada masalah kemudian dibuka menggunakan browser yang lain kadang juga bisa. Betul. Kemudian ada juga kendala lost connect, artinya tidak terkoneksi dalam proses sedang mengerjakan, kira-kira seperti itu. Problem yang berikutnya adalah ketika dikomunikasikan ke Sapa Desa itu slow respon, artinya responnya kurang cepat sehingga sebenarnya teman-teman berharap solusi langsung supaya bisa kemudian terbantu, tetapi ibarat kata customer care atau handling komplainnya kurang sigap gitu ya, Rip ya. Siapa? Oke, nanti jadi catatan untuk evaluasi saya sampaikan ke teman-teman di Pusdatin. Ya mohon maaf, mungkin kita akali dengan merubah NIK enumerator tadi. Oh ya, yang terpaksa ini. Yang itu tadi, Rip, saran ketika ada hal-hal yang seperti itu, jangan lupa artinya dibuat catatan, artinya ada semacam catatan atau ya kalau bahasa kerennya kayak berita acara lah. Oh tanggal ini kita lakukan langkah seperti ini, alasannya ini. Jadi ketika nanti mungkin ada pertanyaan dan seterusnya, itu kemudian kamu punya dokumentasinya. Artinya jangan sampai nanti lupa ya pas itu pas apa dan seterusnya. Kira-kira itu aja Rip yang aku kasih saran ketika memang ada solusi-solusi lain yang dicoba itu kamu bikin catatannya gitu loh. Ya Rip ya. Ya itu otomatis di data user itu kan tercantum nama yang sama cuman NIK yang berbeda. Ya, artinya ketika nanti mungkin ada yang mempertanyakan loh ini kok kayak gini. Kamu ada catatannya. Oh ya tanggal sekian kami ada kebijakan seperti ini, alasannya dilakukan karena ini gitu loh. Maksudku kayak gitu. Karena memang namanya jejak digital ini kan akan terus tampak. Jadi kita juga harus mengantisipasi dengan membuat catatan. Itu aja yang aku maksud. Oke Arif ya. Terima kasih Pak D. Oke, Kang Iman udah bisa bergabung, bisa dilanjutkan. Sudah Pak. Alisir
habis ini ya, setelah Kang Iman menyampaikan ya. Ya. Mohon izin share screen-nya Pak Ade. Apa? Share screen-nya diizinkan. Oh, oke oke oke. Studio bisa dikasih ke co-host. Coba, bisa nggak sekarang? Sudah. Oke, yuk. Sekali lagi mohon maaf apa yang tadi terjadi. Selanjutnya adalah saya melaporkan dokumen yang harus dilakukan oleh pendata. Tadi dijelaskan adalah form atau kuesioner manual. Terus yang kedua adalah dia menginventarisir apa yang telah dilakukan, dan terakhir adalah menyerahkan hasil pendataan data SDGs gitu. Nah, bagaimana admin bisa melihat? Tadi saya mencoba adalah untuk kuesioner keluarga gitu ya, atas nama Indrawati, sampai di sesi apa yang dia lakukan ini akan tercatat dengan jelas capaian kuesioner yang dilakukan, yaitu kuesioner keluarga sama kuesioner individu. Di sini kalau ingin lebih detail tentang yang dicapai oleh enumerator atas nama Indrawati, nanti diklik kuesioner yang dimaksud, gitu, yang artinya yang enumerator data gitu. Tadi Indrawati kita sepakati bahwa dia mengerjakan kuesioner keluarga. Nah, nanti ada filter berdasarkan pencarian. Pencariannya itu ada nama enumerator, tanggal upload, nick, nomor KK, dan nama. Nah, saya coba masukkan atas nama Indrawati. Di sini dia masuk, terus nanti diklik tampilan gitu ya, baca tampilan, nanti akan terlihat apa yang ada di dashboard seperti ini Pak D. Ini adalah hasil capaian pendataan yang dilakukan enumerator atas nama Indrawati oleh admin desa, bisa terlihat dengan jelas. Artinya ini sudah terekam di dashboard SDGs. Di sini ada nomor actionnya itu ada 3 titik. Di situ isinya kalau diklik itu view, edit, sama delete yang bagian sini. Terus ini provinsi, kabupaten, berdasarkan. Nah, ini adalah data untuk RT RW yang dilakukan terhadap nomor KK itu. Tadi kan kuesioner keluarga. Dia mendata ini namanya yang didata adalah ini Eko Priyo Laksono, nomor nicknya ini, terus kapan dia itu enumeratornya melakukan uploading. Di sini yang tadi lebih tren sama Pak Ade itu rekam jejak digitalnya itu terbaca. Nah, jika biasanya kalau saya sudah seperti ini ya berarti sudah terekam dan dinyatakan bahwa enumerator itu telah selesai. Bagaimana dia mulai ditugaskan, terus dia melakukan pendataan, terus dia melaporkan dan dibuktikan data ini. Nanti selanjutnya akan ada sebuah penyelesaian oleh admin desa. Nah, ini cek data SDGs desa. Nah, di sini adalah kesempatan bagi admin desa untuk melaporkan kepada kepala desa apa yang akan dilakukan. Yang pertama adalah antara lain menyelesaikan pengisian data seluruh kuesioner SDGs desa. Karena kita kan punya action plan-nya itu sampai tanggal berapa kegiatan pendataan SDGs di semester 1 ataupun di semester 2. Yang kedua adalah melakukan perbaikan jika data telah terkumpul pada tahun sebelumnya gitu kan. Kenapa? Ini akan menjadi acuan di dalam berita acara Musdes, pelaporan dari Ketua Pokja bahwa sebelum updating kuesioner tadi misalnya individu, keluarga, RT, dan desa itu kondisinya seperti ini. Contoh adalah di kuesioner individu, misalnya sebelum updating itu jumlah individunya 1.500, setelah updating menjadi 1.200, berarti kan menjadi 1.700. Gitu. Berarti ada penambahan penduduk dalam rentang 6 bulan gitu ya, setengah tahun, berarti ada penambahan 200. Nah, penambahannya itu bisa dijelaskan oleh pemerintah desa itu sendiri gitu.
Yang ketiga adalah memantau, memberikan penjelasan dan motivasi serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan. Dari sinilah kepiawaian daripada admin desa. Karena masih begini, teman-teman rekan-rekan di Sambal Desa, kalau saya kan admin desa ya saya tinggal memantau saja, hasilnya seperti apa ya nantilah. Tapi mereka lupa bahwa admin desa itu harus memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, sehingga yang dilakukan di tempat saya itu juga sama lah, yakin di tempat warga Sambal Desa itu membuat WA group gitu ya. Misalnya WA group desa ini SDGs apa gitu, nanti dibahas di situ gitu. Yang keempat adalah setiap hari mengecek seluruh hasil isian kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata. Nah, di sini tadi ini akan lebih akurat karena memang di dalam SK-nya kewajibannya antara lain memang administrasi seperti itu. Yang kelima antara lain adalah melaporkan hasil pendataan kepada pembina Pokja desa, yaitu kepada kepala desa. Setiap waktu, makanya di dalam rentang 6 bulan di semester 1 itu kan di kerangka acuan kerjanya itu kan jelas kapan, bulan ini ngapain, bulan berikutnya apa, terus terakhir ada sebuah data yang valid gitu. Terus yang terakhir adalah menyiapkan musdes pada akhir proses konsolidasi data desa untuk mencetak akhir hasil data SDGs desa. Kebetulan tadi pagi saya ngecek di salah satu desa itu akan di bulan Juli ini kalau salah tanggal 8 mungkin itu akan mengadakan musdes penetapan konsolidasi hasil pendataan dan data SDGs tahun 2022. Download data atau kuesioner ini adalah seperti ini ya. Ini cara download datanya itu biasalah. Login sebagai admin desa. Jadi yang bisa mendownload data itu adalah admin desa, bukan enumerator. Enumerator hanya mendata. Biarkan data itu terolah di-download oleh admin desa. Terus berikutnya adalah cara download datanya. Nah, di sini cara download data nanti diklik gitu ya. Klik data kuesioner, pilih submenu download data. Misalnya mau ngedownload, nanti kita ada menu pilih survei ya. Nah, di dalam pilih survei ini tinggal menentukan misalnya akan mendownload RT, desa, keluarga atau individu. Nah, saya mencoba itu adalah misalnya untuk survei RT. Ya udah survei RT, nanti klik di sini, klik request download, nanti akan nampak file name-nya gitu, file nama. Nah, seperti ini. Nanti sampai ujung yang di sini itu berwarna biru download. Kalau sudah seperti ini, maka klik download. Nah, hasilnya di Excel seperti ini, warga Sambal Desa, sama-sama belajar desa yang saya banggakan. Mari kita saling belajar sama-sama untuk desa. Inilah proses akhir. Kalau sudah seperti ini, tinggal dibawa di dalam proses direkap, masuk dalam sebuah berita acara sesuai dengan ketentuan. Nah, setelah di-download, maka sekretaris desa itu akan melaporkan kepada admin desa dan ini kepada kepala desa gitu ya. Ini dokumen untuk musdes penetapan dari ada satu susunan acara musdes, ada laporan ketua Pokja, ada berita acara musdes, terus terakhir ada SK penetapan hasil konsolidata SDGs tahun 2020. Nah, kalau sudah seperti ini rasanya lengkap, nanti ditandatangani dipimpin oleh BPD gitu ya. Nanti ada ketua Pokja tanda tangan, perwakilan masyarakat, terus perwakilan dari anggota Pokja, dan tentunya sebagai wakil Kementerian Desa di desa yang didampingi adalah pendamping lokal desa. Dan saya harapkan pendamping lokal desa harus aktif, harus mengerti seluruh alat kerja baik manual ataupun dalam sistem sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan kepala desa. Ini menjadi rangkaian dari proses konsolidasi, pendataan dan pemutaran SDGs desa. Begitu Pak Ade yang saya katakan. Moga-moga ini dapat bermanfaat bagi kita untuk belajar khususnya di
session Sambal Desa, sama-sama belajar desa, bagaimana kita itu melaksanakan konsolidasi data sesuai dengan Permendes nomor 21 tahun 2020 pasal 19, bahwa kita dalam proses pendataan pemutahiran data itu 6 bulan sekali dalam 1 tahun, berarti ada 2 kali. Itu saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di bagian akhir ada tanda tangan dari pendamping lokal desa. Ada di berita acaranya. Oke, ini menarik. Yang menarik juga adalah tampilan presentasinya. Ini kayaknya perlu juga ada sesi untuk belajar bikin presentasi juga ini kayaknya. Fania Megawati Manurung, mohon maaf, nggak perlu minta maaf, kalau mau bertanya aja, nggak perlu pakai minta maaf. Jadi penjelasan pendataan apakah manusia penduduk desa yang masih kehidupannya kumuh dan tidak kumuh kita bedakan. Ini maksudnya gimana? Silakan Fania, bisa open mic, bisa menjelaskan kehidupannya kumuh dan tidak kumuh itu maksudnya gimana? Fania? Iya Pak De. Selamat sore Pak De. Ya. Maksud dari saya pertanyaan ini tersebut adalah apakah untuk pendataan desa kita ini disamakan memang benar-benar manusia penduduk semuanya di kalangan misalkan dari yang kumuh, misalkan dari miskin, tengah, artinya kumuh itu miskin. Ya. Warga miskin gitu ya. Ya, betul, karena kalau kumuh ini kan sudah ada terdata di bagian yang perusahaan yang kumuh gini, misalkan yang dinsos ataupun yang dinas sosial lah gitu kan. Oke. Silakan Iman. Ini kayaknya sih pendataan ini kan lebih pada data individu, data keluarga, data RT dan seterusnya. Ya semua perlu dipotret kalau pemahaman saya, tapi mungkin Iman lebih paham, dan habis ini silakan Bang Kamal bisa membuka mic-nya juga. Silakan Iman. Terima kasih saudara saya Fania. Jadi dalam pendataan ini disampaikan beberapa aturan bahwa kita no one left behind gitu ya. Tidak ada satu pun yang dilewati, atau bahasa Jawa itu ketriwal gitu ya, ketilep gitu. Nggak ada yang ditinggal. Tidak ada boleh ditinggal gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, sepanjang itu masih ada tinggal di daerah itu sesuai ketentuan, ya itu didata. Begitu Mbak Fania. Berarti kita bekerja sama dinas sosial kah, Abang? Terima kasih. Oke. Ya kita berkolaborasi gitu, tapi kan kita punya aturan tersendiri sesuai tadi yang sumber datanya itu data langsung, kira-kira kayak data gitu. Langsung ya. Jadi data langsung, tidak kemudian kita mengambil data dari mereka, karena itu akan ada proses konsolidasi atau sinkronisasi dengan data dari pihak-pihak lain. Kira-kira kayak gitu, betul ya Man ya? Betul Pak Dek. Nanti pada saat pengambilan keputusan itu kan datanya harus konsolidasikan. Oke, Fania, udah dipahami ya? Sudah dipahami Pak De, terima kasih. Bang, terima kasih. Bung Kamal, silakan. Terima kasih Pak De. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore Om Gamal. Kok kelihatannya gelap? Biasa mati lampu Kang. Oke, lanjut saja ke permasalahan. Pertama terkait download data yang disampaikan tadi. Kendala kami di desa adalah terkait fasilitas, yaitu perangkat yang dipakai terbatas, karena untuk mendownload data pada dashboard membutuhkan ruang atau space yang cukup besar, hingga kami mencoba mendownload itu, bahkan sampai pagi pun tidak ada hasil yang didapat. Maka kami mencari solusi, yaitu melakukan kapasitas bandwidth atau kapasitas server PC atau apa nih Bang Kamal? Laptopnya apa deh? Oke. Jadi kapasitas penyimpanan.
Iya, Pak De. Jadi agak apa? Karena di sini dibatasi kalau nggak salah menurut Kang Iman di atas 5.000 ya, Kang Iman. Mohon maaf, kalau setahu saya itu ya kan ada i3, i7, i5 gitu kan, pakai AMD Ryzen 5000, 7000. Nah itu kan memang itu akan lebih cepat, tetapi tidak Kecepatan. kecepatan, Ya, begitu. kecepatannya, Pak De. Bukan kapasitas memori. Artinya kalau kecepatannya kurang tinggi, baik dari spek perangkat atau dari akses internet, memang punya risiko kemudian waktu tunggunya terlalu lama. Kira-kira kayak gitu ya, Man ya? Betul, betul Pak De. Silakan lanjut, Bang Kamal. Oke, makasih, Pak De. Jadi kami menyiasatinya untuk mengecek data capaian pada hasil inputan tahun 2021. Kami melakukannya secara manual, yaitu dengan cara memasukkan NIK satu persatu menggunakan kuesioner tahun lalu, Kang. Jadi kami memilahnya Berarti download datanya satu-satu. Enggak, Pak De. Data Kita hanya individu. mengecek saja sudah seberapa banyak masyarakat yang terinput datanya dan yang belum terinput dengan cara manual, yaitu mengeceknya NIK per NIK berdasarkan data kuesioner tahun lalu. Oke. Artinya tidak melakukan download file, tapi kemudian melakukan pengecekan satu-satu NIK yang ada dari warga itu, kemudian dicek datanya sudah terisi atau belum gitu. Iya, Pak De. Oke. Jadi kami sudah mendapatkan hasilnya, ada beberapa anggota masyarakat yang belum terinput atau kalau pakai bahasa yang terakhir yaitu belum termigrasi. Nah, ternyata setelah kami cek secara utuh, ada persoalan pada enumerator yaitu salah pengetikan pada saat inputan data, yaitu berupa angka yang 0 mereka ketik jadi huruf O. Oh iya. Jadi itu yang mungkin Artinya secara sistem jadi nggak membaca. ya Karena betul. harusnya numerik diisi alfabet gitu ya. Ya betul, Pak. Kemudian masalah berikutnya adalah capaian hasil rekomendasi tahun lalu yang nantinya akan menjadi dasar pada penyusunan RPJM bahkan RKPD tahun 2023. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kami karena ada beberapa goals yang tidak dapat dibaca. Nah, kemudian pertanyaannya Kang Iman, bisakah data yang setelah kami cek secara manual itu baik berdasarkan NIK ataupun nomor KK-nya, kita tinggal menginput data yang tidak terinput. Dari misalnya dalam satu RT itu ada sekian ratus yang tidak terinput setelah dicek dengan menggunakan sistem manual tadi, maka yang sisa ini yang kami input kembali untuk menjadi inputan di tahun 2022, mengingat kita didesak waktu oleh persoalan penyusunan RPJM dan RKPDS. Artinya lebih ke update ya. Iya, betul. Update yang dilakukan pengecekan, ternyata datanya belum terisi, kemudian dilakukan pengisian supaya kemudian dari semua warga itu bisa tercover datanya. Kira-kira kayak gitu ya. Ya. Oke. Paling terakhir, Pak De. Silakan. Gini Kang, apakah setelah kita melakukan konsolidasi data di tahun 2023 ini, di bulan Juli ini, yang kalau saya agak salah dengar, kemarin Pak Kaban mengatakan paling lambat kita di akhir Juli ini sudah selesai, di atas tanggal 25-an. Apakah hasil olahan data itu setelah enumerator menginputnya 100% selesai, apakah dalam waktu dekat ini bisa memunculkan atau mengeluarkan hasil analisa data untuk menjadi bahan kita dalam rangka penyusunan RKPDS? Makasih Kang. Oke, Iman silakan direspon. Minta izin Pak De. Jadi tadi kalau disampaikan oleh beliau Om Gamal, kalau datanya belum terdata di dashboard, maka isikan melalui menu isi kuesioner. Silakan aja. Artinya kalau terdetek masih kosong,
maka kemudian mengisi dengan isi kuesioner, Betul. memasukkan lagi nick-nya, memasukkan semua datanya, kira-kira gitu Ya, ya. betul, ya. Oke, clear. Yang Lanjut. kedua, apabila datanya sudah pernah didata dan itu muncul di dashboard, maka data itu bisa diupdate melalui menu data kuesioner. Di data kuesioner oke. tinggal dimaksud, misalnya data individu, diklik data individu, nanti masukkan di filternya, misalnya filternya itu mau memasukkan nama atau nick atau apa, terserah enumeratornya. Nah, gitu, pilih edit. Nah, tinggal mana yang akan diedit, kalau sudah selesai, komplit, simpan. Seperti itu, Pak Dik. Nah, Oke, berarti ini apa supaya pelan-pelan ini apa kalau aku salah tolong nanti dikoreksi. Ketika memang belum pernah diisi data, maka yang dilakukan adalah isi kuesioner. Ketika sudah pernah diisikan datanya tapi tidak lengkap, maka kemudian tindakannya bukan isi kuesioner tapi melakukan edit dari data. Kira-kira gitu betul, ya. betul. Oke, lanjut. Oke, Yang berikutnya selanjutnya apa yang tadi disampaikan oleh Om Gamal, merunut yang disampaikan oleh beliau Pak Kaban di bulan Juli tanggal 25, apakah itu nanti akan keluar seperti itu? Kalau saya secara pribadi ataupun pengaturan saya secara sistem, ya yang penting kita lakukan saja inputting, nanti pada tanggal 25 Juli kita buka apakah data yang baru, yang contoh ataupun perbaikan itu akan menghasilkan rekomendasi seperti apa itu. Karena untuk penyusunan RKPD memang sesuai ketentuan di Permendes 21 tahun 2020 itu bulan Juli sampai September. Nanti September penetapan RKPD tahun 2023. Begitu Pak. Oke, jadi untuk yang tanggal itu yang saya pahami adalah ini sedang ada proses untuk apa secara sistem dibikin, kemudian sedang dilakukan uji coba dan seterusnya. Ketika itu dipublish, mestinya logika saya ya, kalau secara sistem itu memang sudah dibikin, maka otomatis rekomendasi akan keluar ketika itu kemudian engine-nya sudah dipasang, kira-kira seperti itu. Tapi apakah nyatanya nanti akan seperti itu? Nah, ini yang menarik yang Kang Iman tadi sampaikan. Ya kita tunggu aja. Kalau itu sudah di-announce bahwa itu sudah engine-nya sudah dipasang, otomatis kan kita perlu melakukan refresh lagi yang sudah kita buka. Biasanya ada juga yang perlu melakukan proses untuk kita log out dulu, kemudian login lagi sehingga sistem yang baru diinstal itu kemudian masuk. Kira-kira seperti itu ya. Betul Pak De. Mohon izin Pak De, ini saya jawab beberapa yang ada di chatroom seperti dari Hendrawati. Mulai tanggal berapa mulai pendataan SDGs sesuai dengan ketentuan bahwa dalam satu tahun itu 2 kali. Kalau di semester 1 ya kemarin disampaikan melalui kerangka acuan kerja itu per 2 Januari sampai dengan bulan Juni gitu saya penetapan. Nah, itu sudah ada amanatnya di Permendes 21 tahun 2020 di pasal 19. Jadi itulah yang mengikat kita dalam proses konsolidasi pendataan dan pemoteran data SDGs. Nah, berikutnya ada juga pertanyaan juga, apakah boleh ada pergantian administrasi? Tentu boleh. Ganti enumerator juga boleh gitu. Karena apa? Itu kan ditetapkan melalui SK Pokja relawan pendataan SDGs desa oleh kepala desa. Nah, kalau kepala desanya itu ganti, ya dikeluarkan juga SK yang baru. Kok masih sama? Ya dikeluarkan juga setiap tahun karena itu mengikat pada sebuah belanja di APBDes. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Gamal masih ada yang tersisa? Kayaknya udah cukup ya. Oke, ke Supuri Fitriani, silakan. Siapa dulu buka mic-nya? Karena dari sini tidak ada arahan untuk membuka mic. Silakan. Supuri videonya. Silakan Supuri dulu. Baru Fitriani. Ya, makasih Pak De. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pertama mungkin mohon maaf tadi dari perjalanan lokasi tugas sempat terputus jaringan, jadi ya kurang lebih 3 kilometer itu tidak full menikmati apa yang menjadi disampaikan oleh Kang Iman. Ya. Ya, tapi mungkin ada beberapa hal saya menyimak terkait dengan proses kegiatan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di desa, dalam hal ini adalah Pokja, ya antara itu mungkin apakah itu kemudian enumerator atau mungkin admin, ya. Tadi kita melakukan identifikasi, kebetulan posisi saya dalam ya, tenaga ahli di kabupaten. Ya. Yang pertama mungkin ya kami di tataran tenaga ahli ya hampir tidak bisa mengakses di dashboard karena ya kami terkendala ternyata ya di tahun kemarin itu tenaga ahli bahkan mungkin di kecamatan itu ya kami tidak memiliki kapasitas untuk membuka dashboard. Kami sudah mencoba tadi, ternyata tidak bisa membukanya. Artinya ya untuk meloginya itu kan ya otomatis mungkin ya sempat kami tahu dari 2021 kemarin kan kita menggunakan nick, kemudian ya passwordnya itu menggunakan nomor HP. Itu yang kita lakukan. Ya kami di tataran tenaga ahli itu tidak bisa mengakses itu. Itu yang pertama. Ya. Oke. Ya, kemudian yang kedua ya terkait dengan enumerator yang ada desa atau mungkin admin. Kebetulan ada beberapa desa yang sudah sempat mengirim ya data terkait enumerator. Kami coba membuka, ada sebagian itu enumerator atau admin itu sudah tidak bisa diakses karena mencoba kita mengakses di dashboard itu kita membuka, kebetulan di data mereka itu ada mereka punya nomor NIK sama nomor HP. Itu tidak sempat terbuka. Pertanyaan saya ya bagaimana kemudian pengajuannya sama halnya dengan tenaga ahli, pengajuan untuk kemudian itu kami di tataran tenaga ahli maupun mungkin di pendamping untuk bisa mengakses itu. Sama hal juga ada teman-teman di admin di desa atau mungkin enumerator itu seperti apa pengajuannya. Itu yang kedua. Kemudian terkait dengan ketika ini sudah berproses, ya walaupun mungkin di tahun 2021 kemarin memang sudah berproses, ya tapi ya dalam mengaksesnya itu ya mereka kemarin mungkin kalau tidak salah itu masih bisa harus menggunakan HP Android. Nah sekarang ini kan bisa kita mengakses, bisa connect langsung ke laptop. Ya. Yang kemudian yang menjadi kendala itu ya terkait dengan ya warga yang saat ini ya mereka belum pindah dari desa itu, tapi ya mereka masih terdaftar di tidak tinggal di wilayah itu, sudah pindah alamat, tapi mereka masih belum dikeluarkan dari desa. Apakah kemudian itu sistem pendataannya harus kemudian ada teman-teman enumerator atau mungkin Pokja untuk menelusuri itu sampai di mana mereka bertempat tinggal, atau mungkin kalaupun di tahu tempat tinggalnya, apakah harus mereka menuju untuk menemui yang bersangkutan atau seperti apa, atau teman-teman enumerator untuk mengelabui data itu. Saya kira itu, Pak Deh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama tadi tentang akses dari TA Kabupaten. Kemudian yang kedua ketika ada kendala-kendala di PLD, PD, enumerator ini mestinya kemana berkoordinasi. Yang ketiga tentang pindah domisili warga. Ini prosesingnya harus seperti apa dan seterusnya. Kang Iman mungkin ada jawabannya? Terima kasih Pak Deh. Mohon izin Pak Supur memberikan jawaban tentang login sebagai admin atau enumerator gitu ya. Dulu sudah ada proses pendaftaran. Nah, pada saat tahun 2021 di bulan November tahun 2021 itu ya, itu kan ada perpindahan dari Android ke website. Itu pun harus dilakukan proses login juga gitu satu persatu gitu. Dan alhamdulillah kami mengikuti proses itu sehingga pada saat sekarang enumerator admin itu masuk itu sudah lancar gitu ya. Yang kedua adalah apabila tetap masih menemui kendala seperti itu, seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Kaban, sampaikan di Sapa Desa sesuai dengan nomor telepon masing-masing wilayah gitu ya. Karena saya beberapa kali ini mohon maaf pada warga Sapa Desa, alhamdulillah saya itu fast respon Pak Adi. Saya
misalnya ada temuan apa ya saya ceritakan deskripsinya dari siapa, terus kalau butuh ada di video saya buatin video, kalau memang cukup foto saya foto, dan alhamdulillah itu fast respon gitu. Terakhir adalah terhadap warga yang didata, dipastikan kalau memang itu sudah pindah, dipastikan secara administrasi apakah pada saat itu beliaunya ada di situ tidak gitu. Kalau memang tercatat masih warga desa yang ditempati yang lagi diadakan survei desa desa, ya dulu saya pernah ngalami itu kepada enumerator, tolong ini tinggalnya di Jakarta, cuma bekerja gitu ya, terus keluarganya udah pindah sana, sudah semua, tapi kadang-kadang mereka belum pindah, kakak. Ya udah kalau gitu pastikan ada keluarga yang di sini dihubungi, terus minta nomor HP-nya, terus kami lakukan by phone, dan alhamdulillah itu bisa terlaksana gitu. Sehingga semuanya tidak ada warga yang keterima gitu. Begitu Pak Ade. Terima kasih Pak Supri. Makasih Pak Kang Iman. Untuk akses itu ceritanya gimana Kang Iman? Yang TA Kabupaten ini ya, beberapa saya juga sering mendapatkan informasi-informasi itu. Ini karena memang saya tidak masuk di tim, jadi mungkin apakah memang ada kebijakan baru atau gimana itu? Terima kasih Pak Ade. Kemarin jujur saya sendiri waktu di bulan ini Juni kemarin ya, Juni awal itu ada rakor kami di seluruh jajaran TAPM sama PD di Kabupaten Banyumas. Itu TAPM-nya itu ada yang PIC-nya yang ditugaskan untuk SDGs. Saya melihat sendiri bisa masuk itu. Artinya dari TA Kabupaten bisa TA masuk Kabupaten. dashboard. Iya, TA Kabupaten Pak. Bisa mengecek data dari bisa mengecek data. Betul, itu mengecek data seluruh capaian satu kabupaten, satu kecamatan mana yang dituju itu sudah muncul. Begitu. Oke, kalau gitu Kang Iman ada sedikit tambahan? Siap. silakan. Ya. Tadi kan sempat kita kumpul teman-teman di Tenaga Ahli. Ya kebetulan ya kemarin di tahun 2001 kemarin kan PIC-nya ada juga. Ya. Tapi setelah untuk mengakses di dashboard juga dia tidak bisa masuk. Gitu Kang Iman. Terima kasih. Oke, mungkin salah satunya cara apa? Coba dikomunikasikan ke WA Sapa Desa Kabupaten. Nanti kalau Kang Iman kan kejadiannya selalu fast respon, artinya ya alhamdulillah pemegang WA Kabupaten yang Sapa Desa Kabupaten Banyumas berarti responsif gitu kan. Nah kalau teman-teman mungkin kok 1 kali 24 jam nggak ada respon, boleh juga nanti saya bantu komunikasikan ke saya nama, nomor handphone, nicknya, posisinya apa, alamat emailnya, kemudian permasalahannya apa. Nanti coba saya bantu komunikasikan ke tim IT-nya ya. Oke ya Bang. Pak Ade, tambahan itu di chatroom juga dari Mbak Lisa itu dari TAPM Bengkalis juga menyatakan bahwa beliau itu bisa masuk sebagai sebagai TAPM. Ya, oke, makanya mungkin ada yang harus diatur di setting mungkin di satu daerah tertentu. Jadi ada satu kejadian di satu daerah tertentu, saya tidak perlu sebut namanya. Itu ketika komunikasi ke kita, kemudian saya minta untuk saya minta untuk memberikan datanya, kemudian diberikan lampiran data-datanya lengkap, saya bantu komunikasikan. Ternyata memang ada sempat tidak bisa berakses, jadi akhirnya kemudian dibantu dan kemudian dikomunikasikan, Pak D silakan dicoba lagi, di logout dulu baru login lagi. Makanya tadi saya bisa cerita bahwa kalau ada sistem baru kadang harus logout dulu baru login kan, karena ada pengalaman-pengalaman itu. Kira-kira itu Kang Iman ya. Oke, jadi yang tadi boleh nanti komunikasi ke saya boleh nggak apa-apa, saya coba bantu semaksimal yang saya bisa, karena saya walaupun saya bukan bagian tapi saya sudah merasa jadi keluarga, jadi senang juga kalau bisa membantu kawan-kawan. Fitriani silakan. Ini nggak terasa udah tahu-tahu udah jam 5 aja ini. Yang resen masih ada 3. Silakan Fitriani.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya sudah dipertanyakan tadi, cuman kami di sini di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kami sudah lakukan untuk akses khususnya dashboard, admin memang bisa. Tapi untuk teman-teman enumerator itu yang tidak bisa melakukan intinya mengakses link dashboard dan juga aplikasi yang ada. Nah, ini solusinya bagaimana? Karena ini sudah kami lakukan bahkan satu persatu enumerator itu yang kami coba melalui dashboard. Sudah pernah dikomunikasikan ke WA Sapa Desa Kabupaten? Kalau ke Sapa Desa tadi saya sampaikan ke beliau dan jawaban beliau masih akan dikomunikasikan ke bagian sistem seperti itu. Oke, artinya permasalahannya sudah diketahui dan sudah dibantu disampaikan ke teman-teman IT kan kira-kira seperti itu. Mungkin kalau 1-2 hari nggak ada kabar boleh juga berkirim WA ke saya, mungkin saya bisa bantu sampaikan juga. Oke ya. Ya. Oke, ini karena kita sepakati sampai jam 5 sudah masih ada sisa 2, berarti cukup yang 2 ini silakan membuka mic-nya mungkin Bang Fidiatul Muklisin, baru nanti Bang Safri. Oh, Bang Safri nggak jadi lanjut. Silakan Fidiatul Muklisin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Iman dan Pak De. Ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara mengedit data yang sudah masuk di dashboard jika enumeratornya sudah tidak aktif atau sudah pindah wilayah atau sudah keluar dari tugas sebagai enumerator. Karena setahu saya belakangan ini saya coba melakukan pengeditan itu terhadap data yang diedit oleh enumerator yang bersangkutan. Misalnya di dalam satu desa itu ada 3 enumerator dan masing-masing 3 itu punya data yang dia input. Jadi terhadap data yang diinput oleh si B tidak bisa diedit oleh enumerator yang si A. Jadi minta solusinya yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sistem pengeditan? Apakah pengeditan ini langsung terupdate ke tahun sekarang ataukah masih di tahun 2021? Jika dia langsung terupdate sampai tahun sekarang, maka kita bisa melakukan pengupdatean atau pemutakhiran terhadap umur, misalnya pekerjaan atau sekolah, misalnya dia naik kelas menjadi kuliah. Karena di dalam dashboard yang kami bersama orang desa melakukan download terhadap data yang sudah terinput, itu masih muncul di data itu di tahun 2021, bukan 2022, maupun terhadap data yang sudah kita edit. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kang Iman, ini menarik ini. Proses updating berarti ya. Menurut saya sih ini lebih pada proses updating. Jadi edit dari data itu apakah memang harus dilakukan oleh enumerator yang melakukan input atau sebenarnya kuasa atau yang punya otoritas melakukan edit itu level tertentu di atas enumerator. Jadi kalau memang admin desa ini, kalau Bang Kamal menyampaikan admin desa itu yang bisa, artinya kalau memang admin desa yang bisa melakukan update, ya mau enumeratornya ganti pun ya bisa dilakukan update oleh admin desa. Silakan Kang Iman. Terima kasih Pak De. Oke. Terima kasih untuk warga Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Tadi disampaikan bahwa untuk admin desa diantaranya antara lain tugasnya adalah memperbaiki data yang tadi disampaikan, mungkin ada kekeliruan atau dan apa, berarti ada pada di admin desa seperti itu. Nah, tentang proses updating gitu ya, updating itu kalau update yang sekarang ya maka itu kan datanya kan real time gitu ya, berarti untuk pemenuhan data sekarang
Jadi sekali lagi terima kasih seluruh warga Sambal Desa, sama-sama belajar desa bahwa proses setelah enumerator melakukan pendataan, terus nanti melaporkan kepada admin desa, dan admin desa itu akan mengecek tentang kebenaran proses updatingnya, dan selanjutnya nanti ada proses download data yang dihasilkan dari proses editing. Untuk selanjutnya akan menjadi sebuah pelaporan kepada pembina Pokja Pendataan Siswa Desa, yaitu kepada kepala desa, yang nantinya akan dibawa ke Musdes untuk ditetapkan menjadi sebuah suatu keputusan konsolidasi pendata dan pemutaran data SDGs tahun 2022. Terima kasih Pak Dik. Oke, terima kasih. Jadi untuk updating otorisasinya ada di admin desa. Jadi sebenarnya melakukan updating ya bisa dilakukan tanpa enumerator yang menginput. Artinya enumerator menginput itu admin desa bisa melakukan penyesuaian atau melakukan perubahan data kalau dirasa memang data yang masuk itu tidak pas. Dan untuk sistem sebenarnya ketika dilakukan update maka akan tercatat itu update dilakukan terakhir kapan. Bahkan kalau mau ditrace lebih dalam itu yang melakukan update itu dari akun siapa, divisi berapa, dan seterusnya itu terdeteksi. Oke, itu kira-kira teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Sambal Desa, sama-sama belajar desa, program dari Desa Institute. Dan kita akan bertemu kembali di besok sore pukul 4 sampai pukul 5. Dan untuk mendapatkan update informasinya silahkan subscribe channel Desa Institute, karena akan ada informasi-informasi konten apa yang akan kita bicarakan untuk besok. Dan sekali lagi, di program Sambal Desa tidak ada absensi, tidak ada e-sertifikat, karena memang semangat kita adalah sama-sama belajar. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa, salam Desa Institute, salam pembelajar desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.